Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran fisika materi tentang kelistrikan, listrik dinamis. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan latihan hukum Kirchhoff ya. Nah, hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff itu kan ada 2 ya yang di sini yang saya jelaskan. Yang pertama kita bahas hukum 1 Kirchhoff yang mana bunyinya seperti yang udah kalian catat, jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar titik percabangan, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi hukum 1 Kirchhoff itu sama dengan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, panah yang biru itu pada gambar kita lihat. Bentar. Yang biru ini arus yang masuk, nah yang merah ini arus yang keluar. Keduanya memiliki nilai arus yang sama. Jadi misalnya I1-nya 4, I2-nya 5. Ininya 9 dong, arus masuknya 9. Otomatis jumlah dari I3, I4, dan 5 juga harus 9. Karena arus yang masuk sama dengan arus yang keluar seperti itu. Next, contoh soal. Perhatikan gambar di atas. Pada titik P itu yang di tengah ya. Jadi dianggap titik P itu yang kita anggap titik P itu adalah yang di tengah. Tengah ini adalah titik P. Titik P dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Yang biru masuk, yang merah keluar ya, ada tanahnya. Jika diketahui besarnya I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, dan I3 sama dengan 7 ampere, tentukanlah berapa nilai besar nilai dari I4. Oke, diketahui I1-nya tadi 6 ampere, I2-nya 3 ampere, I3 7 ampere, ditanyanya adalah I4. Ini yang ditanyakan yang merah, I4. Nah, kita tahu kalau hukum 1 Kirchhoff itu adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalian harus tahu dulu mana yang masuk, mana yang keluar. Nah, arus yang masuk adalah I1 dan I2. Maka kita jumlahkan arus yang ada di jalur 1 dengan arus yang ada di jalur kedua sama dengan arus yang ada di jalur ketiga ditambah arus yang ada di jalur keempat. Tinggal dimasukin angkanya. I1-nya 6, I2-nya 3, sama dengan I3-nya 7, ditambah dengan I4, karena I4-nya yang ditanyakan. Next, 6 tambah 3 sama dengan 9, terus 7 plus I4. Nah, 9 min 7, kenapa bisa tiba-tiba min 7? Karena kan 7-nya positif ya. Dan karena ini penjumlahan, jadi kalau pindah ruas jadinya negatif 7, yang tadinya positif jadi negatif. Makanya di sini jadinya 9 min 7 sama dengan I4. Maka I4 sama dengan 2 ampere. 9 dikurang 7. Jadi nilai dari I4 adalah 2 ampere. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum 2 Kirchhoff. Yang tadi hukum 1 Kirchhoff yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sekarang hukum 2 Kirchhoff yaitu total beda potensial. Beda potensial itu adalah tegangan. Total dari tegangan pada suatu rangkaian tertutup, itu rangkaian ya, adalah 0. Jadi kita di sini mainnya pada rangkaian tertutup. Katanya beda potensialnya pada suatu rangkaian tertutup atau loop adalah 0. Atau sigma epsilon, jadi E ini bacanya bukan E tapi epsilon. Sigma dari epsilon plus sigma dari I atau arus dikalikan dengan R. R itu adalah hambatan. Jadi sigma dari epsilon ditambah sigma I dikalikan dengan R sama dengan 0. Sigma itu jumlah ya, kalian udah tahu kan? Nah, rangkaian dengan satu loop. Seperti ini contoh dari gambar rangkaian. Loopnya itu adalah kita gambar arahnya. Boleh ke sini, boleh juga begini. Itu bebas gimana. Nanti kalian ngegambarnya itu bebas. Next, nah ini satu loop.
Yang ada yang tanda merah yang seperti lingkaran itu yang dinamakan loop. Loop itu adalah rangkaian tertutup ya, jadi dia menandakan kalau kemana ini arahnya dia, arusnya mengarah mana gitu kan. Nah, dalam rangkaian dengan satu loop, buat arus yang mengalir adalah sama, yaitu besarnya adalah I atau arus. Jika rangkaian di atas sobat buat loop, yaitu yang merah tadi, kalian gambarin loopnya, ada A, B, C, D, maka sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 2 berlaku persamaan sigma epsilon atau jumlah dari tegangan ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Jadi jumlah dari tegangan ditambah jumlah dari arus dikalikan dengan hambatan sama dengan 0. Lihat, kita udah belajar, kamu udah mencatat kalau misalnya ini ketemunya yang pertama mana dulu? Setelah jalan ketemu dengan R4. Maka di sini arus dikalikan dengan R4. Ditambah ketemulah dengan si positif. Kenapa positif? Kan udah di ini ya. Udah dipelajari kalau misalnya si yang bernilai positif adalah kalau ketemunya yang panjangnya dulu. Nih. Yang panjang seperti ini berarti ketemunya positif. Kalau ketemunya yang panjang berarti positif, ketemunya yang pendek dulu negatif. Makanya di sini setelah arus melewati resistor keempat atau hambatan yang keempat, maka I dikali R4 terus ketemu dengan epsilon. Karena ketemunya yang panjang dulu makanya jadi positif. Epsilon 2 ditambah dengan I kali R2, yaitu ini, I kali R2. Jalan lagi ketemu lagi sama R3, berarti I kali R3. Terus ketemu lagi sama yang pendeknya, berarti epsilon 1 ya, maaf di sini harusnya epsilon 1 ditambah dengan I dikali R1. Nah, epsilon 2 negatif, kita kumpulin yang epsilon sama epsilon atau yang tegangan sama tegangan, dikurang dengan ditambahkan dengan yang arus dikalikan dengan resistor. Maka jadinya epsilon kedua yang positif dikurang dengan epsilon pertama yang negatif ditambah dengan I arus R4, R2 kecil ditambah R3 ditambah dengan R1 sama dengan 0. Karena bunyi hukum 2 loop yaitu rangkaiannya sama dengan 0. Oke, next. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar di atas, kemudian tentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah harus gambar loop dulu pada rangkaian tertutup. Kalian boleh gambarnya ke sini. Kalian boleh gambarnya ke sini, loopnya. Boleh juga ke sini. Terserah kalian mau hadapnya kemana. Nggak ada aturannya gambar loopnya kayak gimana, nggak ada. Oke, ini kalau ibu gambarnya gini ya. Kuat arus yang diketahui. Tadi kalau dari gambar R1-nya adalah 15 ohm, R2-nya 5 ohm, R3-nya 10 ohm, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 adalah 4, 2, 4 volt. Yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir melalui rangkaian I. Nah, kuat arus yang mengalir rangkaian kita cari dulu, berarti persamaannya adalah ini kan hukum 2 loop ya. 2 loop. Sigma dari epsilon atau sigma dari tegangan ditambahkan dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Ini rumus dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalian lanjut lagi. Kita cari tahu dulu arah arusnya. Karena arahnya ke sini, berarti kita lewatin dari sini ketemu sama R3. I dikali R3, ketemu ke atas I kali R2, ketemu lagi dengan, nah karena yang ketemunya panjang dulu berarti positif epsilon 1, ditambahkan ketemu dengan R1, R1 yaitu bukan R3, maaf, berarti I kali R1
ditambah dengan positif karena ketemunya yang panjang lagi berarti positif epsilon 3. Nah, untuk yang kedua di sini ketemu dengan yang pendek. Makanya negatif epsilon 2. Seperti itu. Kalian lihatin, perhatikan rangkaiannya. Arah alurnya perhatikan. Dikumpulkan yang epsilon dengan epsilon. Jadinya epsilon 3-nya positif. Terus negatif epsilon 2 ditambah epsilon 1. Dikurang I dan seterusnya, dimasukin lagi angkanya. 4 min 2 ditambah dengan 4 dikurang dengan I kali 15 plus 5 ditambah 10. Ini angka-angkanya aja tinggal masukin ya. Nah, 4 dikurang 2, 2. Ditambah 4 adalah 6. 6 dikurang 30. 30 dari mana? Dari 15 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30 dikalikan I. Makanya jadi 30I. Nah, 6 sama dengan 30I. Kenapa jadinya positif? Saat yang negatif ini jadi kita kumpulkan yang ada I-nya dengan yang ada, yang nggak ada I-nya dengan yang nggak ada. Makanya si yang 30 negatif 30I-nya itu pindah ruas. Dari yang tadinya negatif jadi positif. Karena pindah ruas ya. Jadinya I sama dengan 6 dibagi dengan 30 sama dengan I-nya 1/5 karena sama-sama dibagi 6. Maka I sama dengan 0,2 ampere. Sampai sini. Nah, sekarang kalau 2 loop, yang tadi 1 loop, yang sekarang 2 loop, ini rada rumit ya. Berarti ada 2 rangkaian, tapi keduanya tertutup. Gak bisa ngitungnya, jadi kita bantuannya adalah dengan menggunakan loop. Langkah pertama, kita gambar loopnya. Nah, ini loopnya. Diketahuinya udah ada, yang ditanyakan berapa kuat arus yang melalui R2. R2 berarti di sini R2. Arus R2 berarti di sini I1 ya. Oke, next. Kita cari dulu loop satunya yaitu yang atas. Oke, yang atasnya dulu. Set jalan dari atas karena loopnya ke arah sini nih, ke bentar. Kalingan ya. Loopnya kita lihat arah loopnya. Epsilon 1 negatif karena ketemunya negatif dulu, jalan terus ketemu dengan min epsilon 2 ya. Ketemu dengan min epsilon 2 di sini yang negatif juga. Terus ada lagi si I1 karena arus 1 dikalikan dengan R2 ditambah dengan I dikalikan R1. Jadi ke sini kan ada I. Terus yang di sini I1. Beda ya, yang di sini I, di situ I1. Lihat ada tulisannya. Makanya setelah ini udah dikumpulkan sama Ibu, jadi nggak perlu lagi 2 kali. Next, jadinya min 24 dari min 16 dikurang 8. Negatif ketemu negatif, jadinya negatif juga ya. Ditambah 6I1 ditambah 12I. Bu, kenapa nggak bisa? Kan dua-duanya ada I-nya. Kenapa nggak digabung aja? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang satu I1, yang satu I aja. Kenapa ada I1, ada I aja? Ini lihat, arusnya tuh terbagi di sini. Nih. Ini sama ini terbagi. Makanya ke sini I1, ke bawah I2, yang di atas masih I aja gitu. Makanya nggak bisa digabung. Terus setelah min 24 ditambah 6I1 ditambah 12I sama dengan 0. Kita kumpulkan. Berarti 6I1 ditambah 12I sama dengan 24. Kenapa 24? Karena dia pindah ruas ya. Jadinya yang tadinya negatif pindah ruas jadi positif. Next. Semuanya sama-sama dibagi 6.
Jadi yang 6I1 dibagi 6 ditambah 12I dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6. Maka hasilnya tinggal I1, 6 dibagi 6 kan 1. 1 boleh nggak ditulis. Ditambah 12 dibagi 6 itu 2. Terus 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi I1 ditambah 2I sama dengan 4. Kita ketemu dengan persamaan 1. Pahami dulu. Ini belum selesai ya. Next. Nah, loop yang kedua berarti yang bawahnya. Ketemunya dengan epsilon 2. Karena yang atas dulu nih kita cari nih yang di tengah-tengah. Epsilon 2-nya arahnya kemana? Karena panahnya ke sana berarti ketemunya positif dulu yang panjang. Positif epsilon 2 ditambah dengan positif epsilon 3 dikurang dari I1 dikali R2. Kenapa dikurang? Karena arah arusnya berlawanan dengan arah loop. Ketutupan nggak? Nah, ini kan arah loopnya ke sini. Sedangkan arah arusnya ke sana. Jadi loopnya, ini gambarnya jelek banget, maaf. Loopnya ke arah sana, ke sini, tapi si arusnya ke sana. Makanya berlawanan. Jadinya nilainya negatif untuk yang I1 dikalikan dengan R2. Nah, lanjut ketemu dengan R2. Karena dia arah arusnya sama, berarti I2 dikalikan dengan R3. Ya. Dikalikan dengan R2, maaf. Ini gambarnya seharusnya R3 di sini ya. Sini R3 nih, bukan R2. Jadi I2 ditambah dengan R3 di sini. R2 kan di sini ada. Oke, next. 8 ditambah 10 dikurang I1 dikalikan dengan 6 ditambah I2 dikalikan dengan R3 itu 6 juga. Jadi 18 positif dikurang dengan 6I1 ditambah 6I2. Ini sama ya seperti tadi ya. Bisa sama-sama dibagi. Nah, min 6I1 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Bisa sama-sama dibagi 6 kan. 6-nya keluar. Jadi sama dengan I1 dikurang I2 sama dengan 18. Maka I1 dikurang I2 sama dengan 3. Karena sama-sama dibagi dengan negatif 6. Jadi yang tadinya sama-sama dibagi 6. Jadi hasilnya dia seperti ini. Nah, ini persamaan dari persamaan 2 ya. Next, kita kombinasikan atau disatukan semuanya. I1 sama dengan 2I sama dengan 4. Kita masukkan I1 ditambah 2. I itu adalah jumlah dari I1 ditambah I2 sama dengan 4. Terus I1 di sini 2 dikali I1 ditambah 2 kali I2. Makanya di situ tertulis I1 ditambah dengan 2I1 ditambah dengan 2I2 ya. Itu bukan 12 sama dengan 4. Nah, sisanya berarti I1 ditambah 2I1 itu sama dengan jadinya yang punya I1 semuanya dijumlah. Ada I1 ditambah 2I1 berarti sama dengan 1I1 ditambah 2I1 sama dengan 3I1 ditambah 2I2 ya yang tadi sama dengan 4. Nah, sekarang kita udah punya persamaan. Ini. Nah, 3I1 ditambah 2I1 sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan 2, yaitu yang ini. Karena buat nyari nilai I2-nya kan, kita perlu nilai disamakan dulu. Jadi dari persamaan yang 3I1 ditambah 2I2 sama dengan 4, kita masukkan nilai I1 yaitu 3. I1-nya kita buka, dari I1 sama dengan 3 plus I2.
Berarti 3 buka kurung 3 plus I2 ditambah dengan 2I2. Kenapa harus dirubah ke I2 semua? Karena yang kita pengen cari tahu adalah arus yang melalui dari R2. Nah, udah dapet 9. Dari mana 9? Yaitu 3 dikali 3 dikali pelangi ya. 3 kali 3 ditambah dengan 3 dikali I2 ditambah dengan 2I2 sama dengan 4. Terus kita kumpulkan, berarti itu kan ada 3I2, ada 2I2. Bisa dijumlah. Berarti 9, kita kumpulkan, 3I2 ditambah 2I2 sama dengan 4. 9-nya kan yang tadinya positif pindah ke belakang jadi negatif. Jadi 4 negatif 9. 5I2 sama dengan min 5. Sehingga I2 sama dengan min 1A. Dari min 5 dibagi 5. Nah, kita udah punya nilai I2-nya. Sekarang tinggal masukkan lagi ke persamaan yang I1. Yaitu I1 sama dengan 3 plus I2. Berarti 3 ditambah nilai I2-nya adalah min 1. Sehingga nilai I1 adalah 2A. Nah, jadi arus yang melalui R2 di sini berarti I1 ya. Nih, yang melalui R2 di sini kan I1. Makanya berarti nilai I1-nya adalah 2 ampere seperti itu. Nah, ini soal latihannya, silakan dikerjakan. Yang nomor 1 pakai 1 loop aja, kerjakan pelan-pelan. Nah, yang nomor 2 ini hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar gitu. Oke, terima kasih udah memperhatikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dikumpulkan paling lambat besok. Ya, tapi kalau bisa secepatnya ya. Sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.